Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa gerah dengan konten di media online yang asal viral saja, tapi isinya tidak sesuai etika atau bahkan melanggar hukum? Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan saya, Siti Aminah dengan NIM C1D322058 dari Program Studi Jurnalistik, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya beretika di media online dan seharusnya kita bersikap seperti apa di media online. Makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Dalam video itu adalah contoh tindakan nyata yang tidak pantas di media sosial. Menghina, menyebarkan ujaran kebencian dalam media sosial itu sangat tidak etis. Apalagi saat ada konflik kemanusiaan, ini bisa merugikan banyak orang dan melanggar hukum. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita gunakan media sosial itu dengan hal-hal yang positif. Misalnya, kita bisa membantu, memberikan dukungan untuk mereka dan membantu untuk berdonasi kepada mereka yang terkena musibah. Dengan begitu, ini akan jauh lebih bijak dan lebih bermanfaat untuk mereka. Kasus tersebut adalah contoh berita hoax yang sempat viral. Berita tersebut menyebar luas hingga membuat banyak orang tertipu. Ini adalah bisa merusak kepercayaan publik dan juga membuat keonaran di ruang media. Nah, seharusnya sebelum kita menyebarkan informasi, kita cek dulu kebenaran dan keakuratannya. Sampaikan informasi yang sudah jelas dan akurat agar tidak menyesatkan orang lain. Membuat konten membandingkan pasien BPJS dan umum. Setelah video tersebut viral, ketiga nakes tersebut lantas memberikan klarifikasi berupa permintaan maaf dan mengaku tak pernah membedakan pasien. Itu adalah contoh tindakan yang tidak pantas di media online karena bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Tindakan yang ditunjukkan pada video itu adalah sikap ketidakprofesional dan bisa merusak citra profesi. Contoh yang baik adalah, sebaiknya kita membuat konten di media sosial itu yang lebih bermanfaat dan positif. Misalnya, kita bisa membagikan konten cara pelayanan yang baik, yang ramah, tanpa membeda-bedakan pasien. Dan juga kita bisa membuat konten yang lebih bermanfaat seperti cara hidup sehat di masyarakat. Dengan begitu, masyarakat lebih percaya dan lebih merasa dihargai. Itu adalah contoh komentar yang tidak pantas di media online. Komentar yang seperti itu bisa membuat orang lain tidak bersemangat atau bahkan bisa membuat orang lain itu merasa sedih dan tidak dihargai. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang itu mempunyai keunikan yang masing-masing. Tidak seharusnya kita menilai orang itu dari penampilannya saja. Apalagi orang itu sudah membawa nama baik Indonesia melalui ajang prestasi yang membanggakan. Nah, sebaiknya gimana? Contoh yang baik adalah kita bisa memberikan dia dukungan, semangat, atau bahkan kita bisa bilang seperti ini. Wah, keren banget. Atau semangat terus ya. Atau juga kita bisa bilang, bangga ada anak muda yang berprestasi seperti kamu. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu jauh lebih baik dan positif buat dia maupun orang lain. Nah, itulah tadi beberapa contoh bagaimana seharusnya kita berpenampilan di media online. Dari ujaran kebencian, berita hoax, berita viral, hingga etika berkomentar. Semuanya membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab kita. Penggunaan media online di Indonesia membawa perubahan besar dan juga menghadirkan tantangan. Regulasi seperti Undang-Undang IT, Undang-Undang PDP menjadi dasar penindakannya. Dan Lembaga Kominfo serta Dewan Pers menjadi memiliki peran penting dalam penegakannya.
Oleh karena itu, mari kita gunakan media ini untuk hal-hal yang positif, inspiratif, dan juga membangun. Jadilah penggunaan media sosial yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Ingat, jejak digital itu abadi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.